Rasulullah menganjurkan kita memperbanyak sholawat tidak lain karena Rasulullah melihat dalam sholawat kita kepada beliau itu ada karunia, ada fadilah yang Allah siapkan untuk kita yang bersholawat. Ayyuma rajulin muslimin lam yakun indahu sadaqah. Siapa saja orang muslim yang dia tidak punya kelebihan harta untuk disedekahkan, sholawat itu adalah ajaran dari Rasulullah untuk ada sholawat. Dengan pemahaman ini maka bisa dijadikan hujah. Sholawat fatih itu adalah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang-orang khusus pilihan Rasulullah dengan kalimat atau kata-kata khusus, dan sekali lagi untuk orang khusus. Nah, murid-murid Syekh Ahmad Tijani insya Allah nggak perlu lagi motivasi tentang fadilah macam-macam di dalam bulan Ramadan hanya karena ingin supaya kita puasa. Sudah nggak perlu. Itu untuk kalangan-kalangan awam mungkin fadilah Ramadan diangkat-angkat, berkahnya sodako begini. Iya, itu untuk memancing mereka agar mau berpuasa. Para hadirin sekalian rahimakumullah, diakui atau tidak, kita merasakan bahwa pergeseran tentang menghormati satu waktu itu sangat bergantung sekali dengan situasi dan kondisi, bahkan mengikuti zaman. Kita tahu jauh sebelum Islam datang, saya sering menceritakan ini, bahwasanya orang-orang Arab terdahulu, termasuk juga Bani Israel, itu sangat memuliakan sekali, sangat menghormati sekali namanya bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram itu sama. Itu adalah bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh mereka. Sampai mereka tidak mau berperang. Mereka sudah ada Ramadan. Ramadan sudah ada waktu itu. Bahkan Al-Quran ini turunnya di bulan Ramadan, tapi waktu itu masih belum ada kewajiban puasa. Jadi waktu Al-Quran pertama kali turun, yang kita peringati setiap tahun Nuzulul Quran, itu adalah awal turunnya Al-Quran. Ada tanzil, ada inzal. Ada tanzil, inzal. Kalau tanzil itu nazzala yunazzilu, Quran diturunkan secara bertahap, step by step, berangsur-angsur. Sementara yang inzal, Al-Quran juga inzal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu sama. Untuk diturunkan sekaligus, Al-Quran sama dengan Injil dan Taurat. Sekaligus turun. Nah, ketika di tahun pertama kenabian, saat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, itulah diperingatin sebagai Nuzulul Quran. Pada waktu itu bulan Ramadan dan masih belum ada perintah puasa. Rasulullah itu melakukan puasa Ramadan cuman 9 kali. Jadi 9 tahun menangi Ramadan Rasulullah itu 9 kali. Jadi lebih banyak panjenengan ya sama Rasulullah untuk masalah puasa Ramadan. Nah, bulan Ramadan sudah ada pada waktu itu. Tapi tidak ada penghormatan sebagaimana sekarang. Dulu yang dihormati itu adalah bulan-bulan haram itu. Namun sekarang orang Arab masih banyak, orang Bani Israel masih banyak. Coba panjenengan dicek kemarin istirahatnya gencatan senjata antara orang-orang Yahudi
Bani Israel, Israel itu negara Israel itu pernah ada gencatan senjata. Coba dilihat tanggalnya atau bulannya. Insya Allah pas dengan bulan-bulan haram. Tapi nggak lama, sebentar. Jadi tidak mungkin bisa 1 bulan full. Orang Arab juga sudah begitu. Mereka sudah mau yang Arab yang Kristen, Arab yang Yahudi. Mereka juga seperti itu. Sudah tidak ada lagi istilah penghormatan kepada bulan-bulan haram. Cuman kita umat Islam yang tahu. Kalau ajaran-ajaran mereka, ajaran ortodok mereka juga pasti akan ada ajarannya untuk menghormati bulan-bulan haram itu. Termasuk tidak makan babi, termasuk khitan sunat. Tapi mereka sudah meninggalkan. Mereka meninggalkan ajaran agama mereka. Kita puasa suro kita ini kan tidak lain adalah karena ngikut-ngikutin orang-orang Bani Israel. Orang-orang Yahudi, Rasulullah mengikuti mereka. Rasulullah tanya, "Lu kenapa kalian kok puasa?" Sekarang ini karena pada hari ini Nabi Musa kita diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa, nah itu. Oh, jadi Rasulullah pun ittiba'an, mengikuti mereka. Nah, kemuliaan bulan Ramadan seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, itu diberitahukan kepada umat yang terakhir. Ini bisa kita fahamin logika yang masuk akal. Kenapa Syekh Ahmad sampai jawab untuk kemuliaan sholawat fatih diberikan kepada umat sekarang ini terakhir. Dulu zamannya Rasulullah, zamannya sahabat nggak tahu kemuliaan sholawat fatih. Sama juga seperti itu. Bulan Ramadan mulia sudah memang asli mulia bulan Ramadan. Memang asli mulia bulan Ramadan. Hanya saja, nah ini yang mungkin kita adukan. Hanya saja kalau kita belajar dari kitab Al-Fadlul Azim ini, tidak cuma di bulan Ramadan saja fadilah dan kemuliaan Allah itu diberikan. Cuma wudhu dengan baik dan benar, sholat, kemudian sholat sunat, itu sudah pahalanya luar biasa. Pahalanya sudah luar biasa. Artinya, tidak serta-merta bulan Ramadan saja keberkahan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk umat Islam. Tapi kenapa kok bulan Ramadan ini seperti sangat diagung-agungkan? Jelas, karena di dalam bulan Ramadan ini ada satu ibadah yang berlawanan dengan kebiasaan selama setahun, yakni makan atau minum di siang hari. Nah itu yang berat. Makanya mbak-mbak kita mungkin Ramadan ini terus, kalau begini nak fadilahnya terus diangkat. Sementara untuk fadilah-fadilah yang lain kurang begitu diangkat oleh kebanyakan. Oleh kebanyakan tidak diangkat. Ternyata yang mengangkat fadilah-fadilah lain selain bulan Ramadan itu banyakan kalangan ulama-ulama hakikat, ulama-ulama sufi. Kalau ulama-ulama fikih, mereka kebanyakan mengangkat fadilah-fadilah Ramadan saja. Fadilah Ramadan saja. Tentu tanpa mengkerdilkan memang luar biasanya keberkahan dan fadilah bulan Ramadan. Tapi mencukupkan pemahaman kita pada anugerah Allah hanya di bulan Ramadan saja, itu justru mengecilkan kemuliaan Allah, mengecilkan anugerah dan fadilah yang Allah berikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ya itu kita kemarin kita hampir kesulitan mencari jenis kematian kaum mukmin yang bukan syahid, karena hampir semuanya syahid. Hampir semuanya syahid. Ini apa? Tidak lain, ini adalah sedemikian luar biasanya anugerah dan fadilah Allah. Kalau seperti kita,
para santri, para murid-murid Syekh Ahmad Tijani, insya Allah nggak perlu lagi motivasi tentang fadilah macam-macam di dalam bulan Ramadan hanya karena ingin supaya kita puasa. Sudah nggak perlu. Itu untuk kalangan-kalangan awam mungkin fadilah Ramadan diangkat-angkat. Berkahnya sedekah begini. Iya, itu untuk memancing mereka agar mau berpuasa. Kalau sudah santri-santrinya Syekh Ahmad hampir sudah puasanya setiap hari, sudah puasa Daud, puasa Senin Kemis, bahkan juga ada lagi Shaumud Dahri, tidak ada hari tanpa puasa. Yang nggak perlu Ramadan itu. Kita justru melihat, oh ternyata fadilah dan anugerah Allah itu selain Ramadan juga sangat luas. Hingga kita nanti ketika di akhir Ramadan, kita tidak terlalu merasa, waduh sudah habis, sudah kesempatan atau anugerah Allah yang luar biasa. Tidak. Anugerah Allah sangat-sangat luas. Tidak hanya terikat di bulan Ramadan. Nah, hal itu semua tidak lain. Sekali lagi, itu semua tidak lain karena janji Allah kepada Rasulullah. Allah berjanji kepada kekasihnya untuk tidak mengecewakan Rasulullah dalam hal urusan umatnya. Maka yang wajib bagi kita adalah bagaimana kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, hamdalah kita kepada Allah, serta tidak lupa berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah pada kesempatan kali ini mari kita mencoba menelaah tentang adimu fadlillah fis shalah ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halaman 134. Kita buka lagi ini. Kita makin memantapkan hakikat bersolawat kepada Rasulullah. Adimu fadlillahi fis salati ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besarnya anugerah Allah, agungnya karunia Allah di dalam bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhai, qala, dia berkata, kuntu indan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah Rasulullah, sahabat Abu Bakar bercerita sewaktu berdua dengan Rasulullah, sewaktu sedang dekat dengan Rasulullah, sedang mepet. Saya pernah satu ketika bersama dengan Rasulullah. Faja'ahu rajulun, kemudian datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah. Fasallama, kemudian dia mengucapkan salam. Faraddan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah menjawab salam orang itu. Wa atlaqa wajhahu wa ajlasahu ila jambih. Wa atlaqa wajhah. Jadi ketika Rasul menjawab salam, nampak wajahnya Rasulullah berseri-seri. Wa ajlasahu ila jambih. Kemudian Rasulullah menyuruh orang itu untuk duduk di sampingnya Rasulullah. Lungguh gini. Nah, gitu. Jadi sampingnya itu Sayyidina Abu Bakar. Ada orang, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam, dengan menjawab dengan wajah berseri-seri. Rasulullah menjawab. Lantas Rasulullah menyuruh duduk sini. Nah, gitu. Wajlasahu ila jambi. Falamma qadar rajulu hajatahu nahado. Nah, setelah duduk tentu orang itu ada perlunya kepada Rasulullah. Dipanggil suruh duduk. Kemudian Rasulullah dan orang itu berbincang-bincang. Falamma qadar rajulu hajatahu, setelah si laki-laki itu selesai urusannya dengan Rasulullah, nahado, kemudian dia segera pamitan pergi.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang itu pergi, Rasulullah kemudian bilang ke sahabat Abu Bakar, "Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, hadza rajulun yurfa'u lahu kulla yaumin ka'amali ahli al-ardi." Wahai Abu Bakar, si pemuda barusan ini, si laki-laki barusan ini, yurfa'u lahu kulla yaumin ka'amali ahli ardi. Dia mendapatkan ganjaran setiap hari seperti ganjarannya seluruh penduduk bumi. Nah, ini kan sudah lebih dari Ramadan ini. Setiap hari dia itu mendapatkan ganjaran seperti ganjarannya seluruh penduduk bumi digabungin jadi satu milik dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, itu kan kalimatnya mendapatkan ganjaran seluruh penduduk bumi yang mukmin saja. Yang mukmin saja. Kalau yang kafir ya enggak masuk. Bukan masuk istighfar kita itu. Tapi kalau orang ini diceritakan oleh Rasulullah ke Abu Bakar, orang itu setiap hari dia mendapatkan ganjaran seperti ganjaran seluruh penduduk bumi. Untuk satu orang itu. Qultu, aku bertanya, katanya sahabat Abu Bakar, walima dzalik? Kok bisa begitu ya Rasulullah? Wih, kok ngono ya Rasulullah? Kok bisa begitu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, li'annahu, karena sesungguhnya orang itu, kullama asbaha, setiap waktu pagi, shalla alayya, orang itu bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, asra marratin, bersolawat kepadaku 10 kali. Kasolatil khalqi ajma'ah, dan solawatnya itu seperti solawatnya seluruh makhluk semuanya. Bukan cuma manusia. Seluruh makhluk semuanya. Dia bersolawat kepadaku setiap pagi 10 kali seperti bacaan solawatnya seluruh makhluk semuanya. Yaqulu, dia berkata dalam solawatnya itu dia mengucapkan begini, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi adada man salla alaihi min khalqik wa salli ala Muhammadin nabiyil ummi kama yanbaghi an yusalla alaihi wa salli ala Muhammadin nabiyil ummi kama amartana an nusalli alaihi. Ini yang dibaca 10 kali. Allahumma wahai Allah, salli ala Muhammadin nabiyil ummi, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad, Nabi ummi, adada man shalla alaihi min khalqik, sejumlah orang-orang atau sejumlah makhlukmu yang bersolawat kepadanya. Jadi sampaikanlah solawat kepada Rasulullah sebanyak jumlah seluruh makhlukmu yang jumlah seluruh makhlukmu di muka bumi. Wa sholli ala Muhammadin nabiyil ummi, dan limpahkanlah solawatmu kepada Muhammad sang Nabi ummi, kama yanbaghi ayyusalla alaihi, dengan solawat yang pantas untuk beliau. Wa sholli ala Muhammadin nabiyil ummi kama amartana an nusalli alaihi, dan limpahkanlah solawatmu kepada Nabil ummi sebagaimana yang telah engkau perintahkan kepada kami untuk bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Dari hadis ini minimal kita ada 2 hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama, bahwasanya orang itu dia mungkin bersolawat dengan redaksi bacaan solawat yang dia bikin sendiri. Kenapa? Karena sahabat Abu Bakar nggak tahu. Padahal sahabat Abu Bakar itu adalah orang atau sahabat Rasulullah yang paling dekat. Lah itu lo nggak tahu. Dia nggak tahu sahabat Abu Bakar.
Kok bisa begitu ya Rasulullah? Kok banyak sekali ganjarannya? Iya, karena dia tuh membaca sholawatnya begini loh. Andai kata umpamanya sahabat Abu Bakar tahu, mungkin umpamanya ada bacaan sholawat Jibril. Iya, karena dia setiap hari membaca sholawat Jibril tanpa disebut kalimatnya. Berarti sahabat Abu Bakar tahu sholawat Jibril. Atau iya, karena dia itu membaca sholawat Ibrahimiyah 70 kali sehari tanpa menyebutkan kalimatnya. Berarti sahabat Abu Bakar tahu kalau umpamanya yang disebut sholawat Ibrahimiyah. Tapi tidak, sahabat Abu Bakar nggak tahu sholawat apa yang dibaca. Karenanya Rasulullah menyebutkan, karena setiap pagi dia tuh baca seperti ini loh. Dia bersolawat kepada saya dengan bacaannya begini bacaannya. Hanya didiktekan oleh Rasulullah. Itu. Nah, dari sini bahwa kita ambil kesimpulan, mengarang bacaan sholawat itu sangat-sangat mungkin. Sebagaimana sekarang banyak penyanyi-penyanyi Arab model Maher Zain dan sebagainya. Dia itu kan pujian kepada Rasulullah. Silahkan, nggak apa-apa. Silakan. Dan yang jelas itu adalah seperti dibaan itu kan semuanya juga yang di kitab-kitab berjanji itu tidak lain adalah kalimat-kalimat ungkapan hati dari kerinduan kepada Rasulullah. Seseorang kalau sudah rindu yang sangat-sangat tidak tertahan, maka biasanya akan timbul imajinasi, baik imajinasi perbuatan atau kalimat atau kata-kata. Bagi para penyair, bagi para pujangga, mereka mengungkapkan itu dengan ungkapan kalimat, kata-kata. Hanya adalah Syekh Busiri dengan ungkapan kalimatnya itu seperti itu dan seterusnya. Dan enak dibaca sampai sekarang. Kenapa? Karena itu adalah bahasa hati. Hanya bisa dibaca dan difahami dengan hati juga. Kalau kita bacanya dibaan, bacanya barzanji dengan teriak-teriak tanpa menggunakan hati, bosan. Akan cepat bosan. Itu yang pertama. Atau pelajaran yang kedua, bisa jadi sholawat ini juga tetap dari Rasulullah. Artinya bukan bikin sendiri orang itu, dari Rasulullah, tapi diberikan kepada orang khusus. Tidak semuanya sahabat. Buktinya sahabat Abu Bakar tidak tahu. Oh, ini orang kamu baca sholawat ini. Jadi sejak awal Rasulullah sudah memberikan. Ini antara dua hal ini. Entah si rajul ini bikin sendiri sholawatnya, atau itu sholawat bikinan Rasulullah, kemudian diajarkan ke dia. Nah, dengan pembelajaran yang kedua ini juga menjadi satu ajaran bahwa sholawat itu adalah ajaran dari Rasulullah. Untuk ada sholawat umum, ada sholawat khusus. Sholawat umum itu sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Jibril itu sholawat umum. Ada sholawat khusus. Sholawat khusus itu adalah sholawat yang diberikan secara khusus oleh Rasulullah dengan teks bacaan yang khusus kepada orang-orang yang khusus atau tertentu. Dengan pemahaman ini, maka bisa dijadikan hujah. Sholawat Fatih itu adalah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang-orang khusus pilihan Rasulullah dengan kalimat atau kata-kata khusus, dan sekali lagi untuk orang khusus. Mungkin bisa jadi sholawat yang lain juga seperti itu. Thariqah ini mempunyai kelebihan dalam bacaan sholawat ini. Bisa jadi model seperti itu juga. Bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dari tinjauan begini, kalau panjenengan sendiri saya tanya sekarang, dari bacaan redaksi sholawat ini, kira-kira si laki-laki ini bikin sendiri, tapi disetujui oleh Rasulullah dan Rasulullah memuji bacaan sholawat itu, atau dikasih tahu oleh Rasulullah, diajarin oleh Rasulullah? Menurut panjenengan yang mana ini?
Dua-duanya. Dua-duanya bisa dijawab, silakan. Artinya kalau umpamanya yang pertama berarti boleh mengarang sholawat. Kalau umpamanya yang kedua tidak mengarang tapi diajarkan langsung oleh Rasulullah, bisa melalui mimpi atau bisa dengan yakdotan. Semuanya bisa kita terima. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita teruskan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, ayyuma rajulin muslimin lam yakun indahu sadaqah, siapa saja orang muslim yang dia tidak punya kelebihan harta untuk disedekahkan. Nah itu, ini mak. Siapa saja orang yang mau bersedekah tapi tidak punya kelebihan harta untuk disedekahkan, dan syarat utamanya dia muslim loh ya, itu. Falyakul fi du'aihi, maka hendaklah dia mengucapkan di dalam lantunan doanya, mengucapkan apa? Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik, wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa'in. Maka hendaklah dia di dalam doanya itu mengucapkan ini, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik, ya Allah limpahkanlah selawatmu kepada Nabi Muhammad, hambamu dan rasulmu, wa salli alal mu'minina wal mu'minat, dan limpahkanlah salatmu juga kepada kaum mukminin dan mukminat, wal muslimin wal muslimat, dan kaum muslimin dan muslimat. Jadi muamnya sekarang, Allahumma salli ala Dulbari, Allahumma salli ala Iskak, Allahumma salli ala Budin, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi dulu yang sempat viral pernah Allahumma sholli ala Jokowi, viral bikin. Enggak apa-apa kalau ditanya boleh tidak, enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Anies, Allahumma sholli ala Ganjar, Allahumma sholli ala Prabowo, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Selama Ganjar, Anies dan Prabowo itu muslim. Kalau bukan muslim jangan. Allahumma sholli ala Ahok, nah itu nggak boleh. Tuh. Wa sholli alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Bacaan itu fa innaha, karena sesungguhnya lantunan sholawat tersebut, lahu, bagi orang tersebut, zakatun, merupakan satu zakat. Jadi pembersih. Ini hujahnya. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Fadalah bin Ubaid, semoga Allah meridhoi, qala, dia berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidun iddakhala rajulun fasalla, ketika kami bersama dengan Rasulullah dan Rasulullah waktu itu sedang duduk, iddakhala rajulun fasalla, tiba-tiba masuklah seseorang, fasalla, kemudian dia berdoa, faqala, dan dia berkata di dalam doanya, Allahumma firli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan kasihanilah aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar ada orang yang ujuk-ujuk langsung doa, ya Allah ampunilah aku dan kasihanilah aku. Lantas Rasulullah bersabda, bilang ke dia, ajil ta'ayyuhal musalli, kamu terburu-buru wahai orang yang berdoa.
Kamu tergesa-gesa itu. Idza shallaita faqa'atta fahmadillaha bima huwa ahluh. Kalau kamu berdoa, faqa'atta, kemudian kamu duduk dalam doanya, fahmadillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Maksudnya bersyukurlah kamu kepada Allah bima huwa ahluh, dengan kalimat-kalimat huwa ahluh yang Allah itu memang berhak untuk mendapatkannya. Jadi dalam doa kita itu hamdalah dulu, jangan langsung minta. Puji dulu Allah sebelum kita meminta keinginan kita. Jangan baru datang langsung, ya Allah ampuni saya, kasihanilah saya. Keburu-buru itu. Puji dulu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu, setelah memuji Allah, wasalli alayya. Setelah kamu memuji Allah, bersolawatlah kamu kepada saya. Summad'uhu. Setelah kamu bersalawat kepada saya, lalu kamu berdoa kepada Allah. Dan ini tata krama doa kita. Sekali lagi, tata krama doa kita. Hamdalah, kemudian solawat, setelah solawat, doa. Biasanya, kita itu untuk doanya isinya panjang sekali, solawatnya yang sedikit. Solawatnya sedikit. Dalam hal ini kita boleh bangga. Kita boleh bangga. Di dalam solawat fatih itu hampir tidak ada doa. Artinya hampir tidak ada permintaan kita. Solawat fatih itu murni kita memuji Rasulullah dan sifat-sifat Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglik wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Gak ada minta. Tidak. Coba kita nanya, sholawat fatih itu paling cespleng. Untuk niatan sholawat fatih itu tidak lain adalah, katanya Syekh Ahmad, hadiyatan di Rasulillah wa niyabatan anis Syekh. Itu saja sudah. Dalam kasus kita untuk sholawat fatih gak usah macam-macam ilah gak usah. Hadiyatan di Rasulillah wa niyabatan anis Syekh. Sudah banyak sudah sholawat fatih. Ini summa qala shalla rajulun akhar ba'da dzalika fa hamidallah wa shalla 'ala nabi fa qala lahu nabi ayyuhal musalli ud'u tujab. Qala, kemudian sahabat Fadalah bercerita lagi, setelah itu shalla rajulun akhar, ada orang lain yang berdoa. Kemudian orang yang berdoa itu dimulai dengan mengucapkan hamdalah, lalu mengucapkan sholat kepada Rasulullah. Setelah melihat orang yang berdoa seperti itu, mengucapkan hamdalah dan sholawat, lantas Rasulullah bersabda kepada dia, ayyuhal musalli, wahai orang yang berdoa, ud'u, mintalah kamu, berdoalah kamu kepada Allah, tujab, pasti kamu akan diijabahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa an Anas bin Malik qala, dari sahabat Anas bin Malik, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna anjakum yaumal qiyamah min ahwaliha wa mawatiniha aksarukum alayya fi darid dunya sholatan. Wahai umat manusia, sesungguhnya yang paling selamat dari kalian, orang-orang yang paling selamat di antara kalian ketika hari kiamat adalah dia yang paling selamat di hari kiamat, min ahwaliha, dari ketakutan hari kiamat. Selamat dari apa maksudnya? Orang yang paling selamat di antara kalian ketika hari selamat dari rasa takut, selamat dari kecakaman, dan selamat dari hal-hal yang mengerikan ketika hari kiamat,
Mereka itu adalah aksarukum alayya fi darid dunya sholatan. Ialah orang yang paling banyaknya di antara kalian di dunia ini bersalawat. Yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah, dialah yang paling selamat. Tentu kita tidak tahu untuk kualitas sholawat, tapi banyak di sini maknanya adalah kuantitas, bukan cuma kualitas. Kuantitas. Kalau kualitas, maka dampaknya itu bukan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat. Kalau kualitasnya yang diandelin dalam sholawat, di dunia pun sudah mendapatkan hasilnya. Kalau cuma kuantitas, tetap berfungsi. Minimal nanti ketika di hari kiamat, minimal menjadi orang yang paling selamat dari ketakutan-ketakutan yang dihadapi oleh seluruh umat manusia saat kiamat. Yang paling selamat adalah yang paling banyak bersolawat. Ini maksudnya. Innahu qad kana fillahi wa malaikatihi kifayatun. Nah, ini sebenarnya ini penegasan dari Rasulullah. Saya itu tidak butuh sholawat panjenengan. Saya tidak butuh sholawat panjenengan. Innahu qad kana fillahi wa malaikatihi. Sudah dari Allah dan para malaikat yang bersolawat, itu sudah cukup untuk saya, kata Rasulullah. Tadi Rasulullah ketika ada ya orang yang berdoa kemudian tidak mengucapkan hamdalah dan sholawat, Rasulullah bilang, hamdalah dulu baru sholawat kepada saya. Itu bukanlah berarti Rasulullah ingin dipuji. Bukan sama sekali. Tidak ada keinginan apa-apa dari Rasulullah dalam sholawat kita. Kalau mbah-mbah kita mengumpamakan kalau kita banyak baca sholawat itu seperti orang yang nganu jeding, airnya sudah banyak melober, kemudian limpahan airnya itu ya datangnya ke kita nanti itu limpahan. Itu bahasa mbah-mbah kita seperti itu dulu. Nggak orang nyesen aeng, jeding kalau pesak. Kita sholawat itu nyesen aeng. Ya keker ya akibat tibi gitu. Itu bahasanya bahasanya siapa? Kewahid gitu. Akibat tibi. Nah. Saya sudah cukup bacaan sholawat dari Allah dan Rasulullah. Maaf, saya sudah cukup bacaan sholawat dari Allah dan malaikat. Kifayah itu sudah cukup bagi saya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah tidak ada kepentingan dalam ibadah kita, kita mau beribadah atau kita mau maksiat, tidak ada sama sekali berpengaruh pada kekuasaan Allah. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah ketika banyak yang berbuat maksiat, atau mungkin menambah kekuasaan Allah ketika banyak yang bertakwa. Tidak. Dan Rasulullah juga menegaskan, meskipun Allah memerintahkan kita bersolawat kepada Rasulullah, Rasulullah tegaskan, Rasulullah tidak butuh salawat kita. Cukup bagi Rasulullah itu salawat dari Allah dan dari para malaikat. Itu sudah salawat yang resmi. Teksnya langsung abadi di dalam Al-Quran. Tidak mungkin tidak bersalawat Allah dan malaikat kepada Rasulullah. Rasulullah menganjurkan kita memperbanyak salawat tidak lain karena Rasulullah melihat dalam salawat kita kepada beliau itu ada karunia, ada fadilah yang Allah siapkan untuk kita yang bersolawat. Sama sekali bukan untuk Rasulullah, tapi untuk kita. Allahumma sholli ala sayyidina Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.